Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita dalam acara Sarapan GPDI Situbondo, makanan rohani untuk hati. Puji Tuhan, tahun ini kita sudah menginjak bulan yang ke-10, bulan Oktober. Dan di bulan ini kita tahu bahwa kita melewati satu peristiwa yang penting, peristiwa sejarah yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang biasa kita peringati setiap tanggal 28 Oktober, yaitu Sumpah Pemuda. Puji Tuhan, berkenaan dengan Sumpah Pemuda itu, maka renungan hari ini saya terinspirasi dari seorang tokoh muda yang ada di Alkitab. Dia adalah seorang wanita yang bijaksana, wanita yang di masa mudanya berani mengambil tanggung jawab yang besar. Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu dan pernah mendengar, pasti sudah sering juga mendengar tentang kisah dari wanita ini, tentang perempuan muda ini, yaitu dia adalah Ratu Ester. Memang Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Ester sendiri tidak dijelaskan pada usia berapakah Ester dipilih menjadi ratu. Tapi mari kita mau membaca salah satu ayat, yaitu yang ada di Ester 2 ayat 2-3. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya. Di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kita pasti sudah familiar dengan kisah ini. Ester pada waktu itu dia termasuk salah satu anak dara yang dikumpulkan oleh Raja Ahasveros untuk nanti pada akhirnya diseleksi atau dipilih menjadi salah satu perempuan yang akan menggantikan Ratu Wasti. Di sini dikatakan anak dara. Anak dara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai seorang anak perempuan yang menginjak usia remaja dan dia belum pernah menikah. Nah, dari sini kita tahu bahwa Ester di masa mudanya dia berani mengambil keputusan taat pada apa yang diperintahkan Raja Ahasveros. Dia ikut dalam menjadi salah satu anak dara yang mengikuti sebuah seleksi atau pilihan nanti yang pada akhirnya dia akan dijadikan sebagai pengganti Ratu Wasti. Kita tahu bahwa Ester ini dia tidak memiliki bapak dan ibu. Dia diangkat oleh salah satu saudara ayahnya, yaitu Mordekai, kemudian dijadikan anak, dan di situ dia diasuh oleh Mordekai, dan pada akhirnya kita tahu juga ceritanya dia dipilih menggantikan Ratu Wasti sampai ketika dia menjadi ratu, dikisahkan bahwa ada suatu hal yang menimpa bangsa Yahudi. Ada salah seorang yang bernama Haman yang dia tidak suka dengan bangsa Yahudi dan ingin memusnahkan mereka. Tapi Ester akhirnya bisa menyelamatkan bangsa Yahudi sehingga lolos dari pemusnahan itu. Dari kisah Ester ini, saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat beberapa sikap yang bisa kita teladani dari seorang Ester. Yang pertama yaitu adalah rendah hati. Kita mau baca, saudara, dalam Ester 2 ayat yang ke-20. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya, seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Kejadian ini terjadi setelah Ester dipilih menggantikan Ratu Wasti. Di sini ia sudah menjadi seorang ratu, tapi dari ayat yang sudah kita baca, Bapak Ibu Saudara, di situ kita bisa melihat kerendahan Ester. Dia tetap berbuat menurut perkataan Mordekai. Sekalipun dia sudah menjadi ratu dan jauh dari keluarganya, jauh dari Mordekai yang sudah mengasuh dia selama ini, dia tetap mengingat perkataan, dia tetap mengingat nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepadanya.
Dia tidak melupakan keluarganya. Dia tidak menjadi sombong karena dia sudah menjadi ratu. Dia tidak menjadi kacang yang lupa pada kulitnya. Dia tidak melupakan bangsanya dan tidak mementingkan diri sendiri. Hal ini juga menjadi salah satu teguran untuk saya pribadi juga, bahwa apakah selama ini ketika kehidupan kita mungkin sekarang sudah dalam posisi yang baik, atau kita sudah menerima berkat-berkat yang selama ini kita rindukan, atau mungkin kita sudah menerima jabatan yang tinggi daripada jabatan yang sebelumnya, daripada orang-orang lain. Bagaimanakah sikap hati kita? Apakah kita tetap rendah hati seperti Esther? Apakah kita tetap memandang orang-orang di sekitar kita dengan pandangan yang sama, dengan kasih yang sama? Apakah kesuksesan kita menjadikan kita orang yang lebih baik daripada orang yang sebelumnya, atau malah justru kita melupakan mereka? Banyak sekali cerita yang saya dengar bahwa orang-orang mulai berubah karena mereka sudah mulai sukses, mereka sudah mulai perekonomiannya membaik. Seakan-akan mereka tidak lagi punya hubungan dengan orang-orang yang dulu mendukung mereka di saat mereka sedang susah. Ini menjadi teguran bagi kita semua, ini menjadi peringatan bagi kita semua, apakah hati kita tetap memandang orang-orang di sekitar kita, tetap mengasihi mereka sama seperti waktu kita mungkin dulu memiliki keadaan yang tidak sebaik sekarang. Lalu selanjutnya, sikap Esther yang bisa kita teladani adalah Esther adalah orang yang memprioritaskan Tuhan. Kita tahu di pasal yang keempat dalam kitab Esther, di situ diceritakan mulai terjadi konflik di mana bangsa Yahudi akan dimusnahkan oleh salah seorang yang bernama Haman. Dan di situ kita tahu bahwa Esther tetap memperhatikan bangsanya. Ketika Mordekai menghadap di istana raja dengan berpakaian kabung, kemudian memberikan surat kepada Esther atau menyampaikan pesannya melalui orang yang Esther suruh untuk pergi ke Mordekai, dia di situ tetap menanyakan apakah maksud dari Mordekai melakukan semuanya itu, apakah yang terjadi. Setelah Mordekai menceritakan segala sesuatunya tentang pemusnahan yang direncanakan oleh Haman terhadap bangsa Yahudi, di situ hati Esther menjadi tersentuh. Di situ Esther menjadi mungkin panik ya saudara. Kalau kita tahu keluarga kita ada dalam bahaya, kita pasti akan menjadi panik. Di situ Esther kemudian menerima pesan Mordekai. Mordekai berkata agar dia menghadap raja. Nah, di situ timbullah suatu kebimbangan dalam hatinya, karena ia tahu kalau dia menghadap raja tanpa dipanggil, maka nyawanya lah yang akan jadi taruhannya. Nah, tapi kita mau lihat saudara di Esther 4 ayat yang ke-16. Esther 4 ayat yang ke-16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat ini benar-benar menjadi berkat untuk kita semua, karena sekalipun berada dalam masalah, sekalipun sekarang dia sudah menjadi ratu, satu hal saudara, warisan rohani yang sudah Mordekai berikan kepada Esther, dia tidak pernah melupakannya. Dia tetap memegangnya. Dia tetap memegang iman kepercayaannya kepada Allah. Hal itu terbukti dari ayat yang sudah kita baca, di mana Esther mengajak orang-orang untuk berpuasa. Ia ingat saudara, ia tahu bahwa solusi dari permasalahan ini ada di luar kendalinya. Bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan bangsanya. Di sini memang tidak pernah secara gamblang di kitab Esther ini menyinggung tentang pertolongan Tuhan, tentang bagaimana Esther meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi ketika saya pelajari saudara, bahwa puasa dalam perjanjian lama juga disebut sebagai doa tanpa kata-kata. Jadi melalui puasa itu
orang mencurahkan atau menggambarkan seberapa perlunya pertolongan dari Tuhan untuk dirinya. Melalui puasa ini kita juga melihat bahwa Ester tidak hanya mengajak bangsanya, tapi juga dayang-dayangnya, yang mungkin saja dayang-dayangnya ini bukan orang Yahudi. Dan di situ kita bisa melihat bahwa Ester memberikan pengaruh yang baik, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan setelah dia menjadi ratu. Hingga pada akhir kisahnya, Ester mampu menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan dari kisah Ester ini, salah satu hal juga yang dapat kita pelajari adalah Ester adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Berserah artinya tidak menyerah, saudara. Berserah artinya kita mau melakukan bagian kita dengan sebaik mungkin dan juga membiarkan Tuhan untuk melakukan bagiannya. Ester sudah melakukan bagiannya. Ia maju menghadap raja meskipun taruhannya adalah nyawa, dan sisanya ia menyerahkan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia berhasil. Pada akhirnya Raja Ahasveros mencabut rencana untuk melenyapkan bangsa Yahudi. Puji Tuhan, saudara, dari kisah Ester ini mengingatkan kepada kita juga, apakah kita bisa menjadi seperti Ester yang sekalipun dalam tekanan, sekalipun terkadang mungkin dia tahu solusinya apa, tapi dia tetap memprioritaskan pendapat Tuhan. Itu yang terutama dalam kehidupannya sebelum dia melakukan sebuah keputusan atau tindakan. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk anak-anak muda di luar sana, mari tidak menyia-nyiakan waktu masa muda kita. Mari kita terus melayani Tuhan selagi kita masih muda, sampai nanti kita bertemu Tuhan Yesus. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.